Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kebanggaanku, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pertama-tama perkenalkan dulu nama saya Iqbal Farandi dari Formatani bidang Humas Wilayah 1. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang santai nih, kita akan ngobrol-ngobrol, diskusi juga tentang Formatani, khususnya untuk Wilayah 1. Nah, karena kita di sini khusus untuk Wilayah 1, kita di sini udah mendatangkan satu narasumber nih. Mungkin langsung saja ya kita persilakan kepada Bang Ahmad Rizky Junaidi. Halo Bang. Halo Bang Ibal. Ya. Nah, teman-teman, ini ada Bang Ahmad Rizky Junaidi. Nah, mungkin teman-teman di sini kan pasti nanya-nanya nih, siapa sih Bang Ahmad Rizky Junaidi ini kan? Nah, kepada Bang Ahmad Rizky Junaidi mungkin bisa memperkenalkan diri, Bang? Ya, makasih Ibal ya. Jadi, perkenalkan teman-teman, nama aku Ahmad Rizky Junaidi. Alhamdulillah diamanahkan sama teman-teman Himpunan Wilayah 1 pada musyawarah wilayah kemarin di Universitas Maliku Saleh sebagai koordinator Wilayah 1. Asal universitas aku dari Universitas Maliku Saleh, kemudian stambuknya 2018. Nah, untuk tempat tinggalnya itu bertepatan pada Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Perbaungan. Nah, mungkin gitu Bang Ibal. Oke. Nah, tadi udah perkenalan juga nih, Bang Junaidi. Ternyata Bang Junaidi ini koordinator wilayah 1 di Formatani. Pertama-tama mungkin sedikit lah Bang, mungkin garis besarnya Formatani itu apa Bang? Ya, baik Bang Ibal. Jadi ini kan, saya akan menjelaskan apa itu Formatani. Kawan-kawan mungkin Formatani itu kayak kumpulan-kumpulan para petani, karena tuh huruf belakangnya itu ada tani, kata tani. Kan kata tani kan identik dengan para petani gitu. Padahal bukan. Formatani itu kepanjangan dari Forum Mahasiswa Agroteknologi, Agroekoteknologi Indonesia. Nah, forum ini terbentuk pada tanggal 18 Juli tahun 2010. Waktu apa? Kemarin kan agroteknologi bahwasannya dibuat pada tahun-tahun sekitar tahun 2010 ke bawah lah. Sebelum itu ada yang namanya organisasi lain yang menaungi himpunan-himpunan juga, tapi bukan agroteknologi, karena agroteknologi ini adalah jurusan baru yang disetujui sama Dikti gitu. Makanya terbentuk yang namanya Formatani itu gitu Bang Ibal. Berarti udah sekitar 12 tahun Bang Iya, Formatani berdiri Bang ya? Wah, udah lama sekali ya rekan-rekan alhamdulillah lama. kebanggaanku ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang tanya lagi. Tadi udah ada Formatani dan sekarang wilayah 1. Apa Bang wilayah 1 tuh Bang? Bang, jadi kan kalau kawan-kawan kalau nggak dijelasin nggak paham gitu kan. Nah, Formatani itu kan menaungi seluruh Indonesia gitu. Seperti kebanyakan organisasi kalau hanya satu induknya, nggak ada anak-anaknya itu sulit untuk mengontrol yang namanya yang ada di dalamnya gitu kan. Sehingga terbagilah wilayah-wilayah di dalam Formatani tersebut. Jadi ada wilayah berapa aja sih? Kan gitu pertanyaannya kawan-kawan. Jadi pertanyaannya ada wilayah 1, ada wilayah 2, wilayah 3, itu sampai wilayah 3 gitu. Dan alhamdulillah ini saya menaungi mengkoordinir wilayah 1. Wilayah 1 itu di mana aja sih? Satu Pulau Sumatera, kawan-kawan. Gitu. Ini nggak menutup kemungkinan nih untuk rekan-rekan kebanggaanku sekalian ini, misalnya yang ada di ujung Indonesia sana kan mau ikutan Formatani bisa gitu Bang Junaidi ya? Masuk ke wilayah 3 itu nanti. Bisa. Ya, jadi gitu rekan-rekan kebanggaanku sekalian. Oke. Mungkin kita harus jelasin dulu nih Bang kan, wilayah 1 tuh apa aja nih Bang misalnya kan, ada apa aja di wilayah 1 kan Oh mungkin ya. ya ada bidang-bidang atau ada apa gitu kan. Nah, mungkin bisa kita kasih paham dulu, kasih kasih informasi dulu kepada teman-teman kebanggaanku di sini Bang ya. Ya, boleh Bang. Nah, jadi yang tadi saya bilang pertama, Formatani itu terbentuk oleh himpunan-himpunan yang ingin membuat suatu forum untuk tempat mereka berkumpul gitu. Nah, di dalam wilayah 1 itu banyak himpunan-himpunan gitu. Dan itu dibagi lagi menjadi anggota tetap, anggota biasa, dan anggota sementara gitu. Nah, anggota tetap itu ada berapa orang sih? Ada berapa himpunan sih? Nah, ada 20 himpunan kebetulan gitu kan. Ada Universitas Sriwijaya, Universitas Yahkuala, Universitas Riau, ada PSDK Uga Lulus Universitas Kuala, kemudian ada Universitas Bangka Belitung, ada Universitas Tengku Umar, Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, masih banyak lagi tuh. Mungkin nanti sering-sering aja tuh scroll IG kita itu di wilayah 1. Nanti juga kita terterakan gitu untuk edukasi kawan-kawan yang memang ingin tahu anggota tetap itu gimana sih, anggota sementara itu gimana sih, anggota biasa itu apa-apa aja sih, siapa sih himpunannya, apakah himpunan aku termasuk gitu kan. Nah, bedanya anggota tetap, anggota biasa, dan anggota sementara itu ada di
delegasi, pendelegasian pengurus untuk Forma Tani gitu. Hanya anggota tetap yang boleh ngirim kawan-kawan delegasi untuk menjadi pengurus. Sedangkan anggota biasa, anggota sementara itu tidak boleh. Kenapa? Ada syarat-syarat yang harus dipatuhi dulu, yang harus dilengkapi sehingga bisa menjadi anggota tetap gitu, Bang. Nah, untuk wilayah 1 ya. Nah, wilayah 1 ada bidang-bidangnya juga tuh. Bidang-bidang itu dinaungi yang namanya Badan Eksekutif Wilayah 1. Kalau tidak salah ada 4 bidang. Yang pertama ada bidang PUSDM, kemudian ada bidang humas, ada bidang keuangan, ada bidang administrasi. Nah, kemudian 4 bidang tadi yang mengkoordinirnya itu saya, koordinator wilayah. Kemudian ada yang namanya BPO tuh, Badan Pengawas Organisasi. Itu gunanya untuk apa sih? Untuk saya konsultasi mengenai apa yang ingin dibuat Badan Eksekutif wilayah saya, gitu Bang. Nah, ternyata Forma Tani ini juga nggak jauh beda sama organisasi-organisasi yang teman-teman mungkin udah jalani sekarang ya. Ada beberapa bidang juga kan ya, ada PUSDM, Humas, Keuangan, dan Administrasi ya. Nah, rekan-rekan kebanggaanku kan juga mungkin ada yang tertarik nih mau masuk ke wilayah 1. Oh, aku kebetulan di Sumatera nih, aku mau ikut deh Forma Tani. Kebetulan jurusanku juga agroteknologi gitu kan Bang ya. Nah, mungkin bisa dijelasin Bang, sedikit banyak aja tentang apa sih tugas-tugas, apa sih job desk dari setiap bidang. Iya Bang Ana. Jadi mungkin saya jelasin garis-garis besarnya aja mungkin ya. Ya, Nah, yang boleh Bang. pertama bidang PSDM gitu. PSDM itu apa sih? Itu kan ada kepanjangan lagi, yaitu pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. Pengembangan organisasi itu kayak kita yang di bidang PSDM ini mencari jaringan yang bisa membuat formatan ini besar. Formatan ini besar kayak kita bangun relasi ke organisasi-organisasi lain, membangun komunikasi sama himpunan-himpunan yang belum pernah tergabung di dalamnya gitu. Agar apa? Formatannya lebih dikenal lagi. Itu nanti kalau misalnya kita mau kawan-kawan mau lebih ke sosial kepada masyarakat, itu ada tuh namanya bidang humas gitu. Hubungan bermasyarakat, hubungan masyarakat. Nah, job desk dari humas itu gimana sih? Ya sama 11-12 macam PSDM, tapi lebih ke membangun hubungan kepada yang namanya masyarakat. Bang Jun, tadi kan bidangnya baru 2 nih dijelasin nih, baru PUSDM sama bagian humas. Takut ya kan nanti kan teman-teman kita yang di bidang lain kan ada yang cemburu nih takutnya kan kita nggak enak gitu Bang ya. Kan ada 2 bidang lagi kan tadi kan Bang ya. Ada bidang Ya, keuangan sama administrasi. Nah ini di bagian-bagian keuangan sama administrasi nih kayaknya nggak jauh-jauh beda gitu Bang ya. Atau gimana Bang? Atau ada bedanya gitu Bang? Nah, ya baik, pertanyaannya sangat bagus tuh Mengimbal. Jadi untuk bidang administrasi itu job desk-nya itu berbeda jauh dengan yang namanya keuangan. Gitu. Kita di Forma Tani nggak pakai yang namanya bendara, tapi langsung ke bidangnya, keuangan gitu. Lah itu keuangan kita seperti uang keluar masuk, seperti apa yang ingin kita jual kan ada tuh kayak merchandise yang ketika kita kegiatan kita open PO. Nah itu siapa sih yang buat program kerjanya? Itu keuangan. Enggak, kita pakai bendara langsung ke bidang keuangannya. Untuk administrasi, kalau kita berorganisasi itu ada yang namanya sekretaris, tapi kita nggak ada sekretaris, itu langsung ke bidang administrasi. Nah dia yang mengurus soal surat keluar masuk, kemudian buat timeline, kemudian buat kalender target untuk teman-teman tuh lebih terstruktur gitu, lebih rapi lagi gitu. Gitu mungkin Bang Ibal. Mungkin untuk terakhir nih Bang ya, pertanyaan terakhir kan karena Ya. kalau mau kita lanjutin lagi nih, wah banyak banget nih kan pasti teman-teman juga banyak mau nanya nih kan Bang ya. Kurang nih. Iya, jadi mungkin teman-teman kalau memang ada yang mau ditanyakan Bang, ya teman-teman kebanggaanku sekalian, bisa langsung DM ke Instagram Forma Tani ataupun Forma Tani wilayah 1 bisa langsung saja DM ke sana. Nanti ada di bagian humas yang akan membalasnya. Nah, gitu tadi salah satu job desk dari bagian humas nih teman-teman. Oke. Mungkin terakhir nih Bang Jun, ada nggak nih harapan dari Bang Jun nih untuk teman-teman sekalian nih yang mungkin mau ikut Forma Tani atau misalnya mau mau tahu tentang Forma Tani gimana tuh Bang? Mungkin ada sedikit saran kesannya gitu Bang, silakan Bang. Iya, baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Nah, teman-teman tadi saya sudah panjang lebar tuh menjelaskan apa itu wilayah 1. Pasti teman-teman ada bertanya tuh, gimana sih cara jadi pengurus gitu kan. Nah, cara jadi pengurus, itulah kita pertama harus berproses dulu di himpunan. Kita nggak boleh lepas dari himpunan. Himpunan adalah rumah kita. Kita harus besarkan rumah kita, baru kita terbang ke rumah yang lain, yaitu Forma Tani gitu. Forma Tani bukan tempat untuk belajar lagi sebenarnya. Waktu mau jadi pengurus ya, bukan tempat untuk kita menimba ilmu lagi jadi pengurus. Bukan, itu tempat implementasi dari apa yang kita dapat.
dari himpunan. Nah, itu mungkin kawan-kawan harus aktif dulu di kegiatan himpunan, pengkaderan atau gimana gitu. Kemudian ketika ada kegiatan di Formatani itu ikut, karena ada kriteria yang harus dipenuhi ketika ingin jadi pengurus tadi gitu. Selain himpunannya harus anggota tetap, teman-teman harus pernah ikuti minimal 2 kegiatan offline ataupun 1 kegiatan offline lah gitu. Nah, untuk cari tahu infonya mungkin ya tadi seperti Bang Iqbal bilang gitu kan, bisa cek tuh IG-nya, IG Formatani Wilayah 1 gitu. Ini jangan lupa juga, ini di-share di YouTube nggak nih Bang Bal? Ini juga kita share di YouTube kok. Nah, kawan-kawan jangan lupa subscribe juga. Ini bukan podcast yang terakhir kali. Ini adalah podcast pertama kali kita. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa tunggu tuh podcast-podcast selanjutnya yang memang mengedukasi teman-teman. Apa itu Formatani, tentang pertanian Indonesia, dan sebagainya. Begitu Bang Oke, Iqbal. baik. Terima kasih Bang Jun ya. Oke, teman-teman kebanggaanku sekalian. Wah, udah banyak sekali nih info yang udah kita dapat dari Bang Jun nih tentang Formatani, tentang wilayah 1, bahkan 2 dan 3 juga tadi ada dijelasin sedikit sama Bang Jun kan ya. Nah, terima kasih nih kepada Bang Jun nih udah ngasih info yang banyak Bang Jun ya. Baik, untuk teman-teman kebanggaanku sekalian, seperti yang dibilang oleh Bang Jun Naidi tadi, ini podcast pertama kita dan nanti ke depannya akan ada lagi podcast-podcast selanjutnya dan tentunya dengan narasumber yang menarik tentunya Bang Jun ya. Baik, mungkin untuk obrolan-obrolan santai kita ini kita cukupin dulu lah Bang ya. Nanti kalau ada waktu lagi kita boleh ngobrol-ngobrol lagi Bang ya. Oke, nah mungkin Bang untuk penutupan kita nih Bang, kan kayaknya nih di Formatani ada pastinya ada jargon Bang ya. Mungkin Iya, diajarin mungkin dulu selalu ada. teman-teman sekalian. Kita bareng nih Bang, berdua Bang, kita jargonnya ya. Mungkin ajarin dulu Bang gimana? Ya, boleh. Jadi teman-teman, Formatani punya jargon. Yang pertama kalau saya bilang pertanian, jaya. Oke. Formatani, salam satu cinta. Wilayah 1, kebanggaanku. Oke, Gitu oke Bang teman-teman Iqbal. siap teman-teman ya. Kan tadi udah dikasih tahu nih gimana jargonnya. Oke, mungkin langsung aja nih dari Bang Junaidi yang mimpin nih. Dan nanti teman-teman Iya, boleh. di tempat masing-masing ngikutin kan ya. Oke, Bang Jun. Oke, pertanian, Jaya. jaya. Formatani, salam Salam satu satu cinta. cinta. Wilayah 1, kebanggaanku. Kebanggaanku. Oke, makasih Bang Jun ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah obrolan-obrolan santai kita pada hari ini. Kepada teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton podcast ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan, apa yang ada di podcast ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Saya Iqbal Farandi, pamit undur diri. Jika salah ada saya kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.